Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Winda Hardiana, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam BAT 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25 10 41 83 282. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 6 Talang Ubi, kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Siap sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Insya Allah berkah, sehat, cerdas, ceria, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah, artinya anak-anak hari ini bersekolah semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan membaca surat-surat pendek. Untuk hari ini cukup satu surat saja yang kita baca, yaitu surat Al-Ma'un. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, masih ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Masih. Apa saja kesepakatan kelas kita yang pertama? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua? Berpakaian skala yang rapi. Iya, berpakaian sekolah yang rapi. Yang ketiga? Saling membantu. Saling membantu teman. Yang keempat? Tidak mengobrol. Tidak mengobrol. Yang kelima? Izin kalau mau keluar kelas. Kita patuhi peraturan kelas yang sudah kita buat. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat apa, Nak? Surat
Al-Ma'un. Ada berapa ayat surat Al-Ma'un? 7. Iya, surat Al-Ma'un ada 7 ayat. Diturunkan di mana surah Al-Ma'un? Di Mekah. Apa arti kata Al-Ma'un? Arti kata? Iya, arti Al-Ma'un adalah barang yang berguna. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah atau dengan Asmaul Husna. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita ice breaking dulu ya. Kita perlu konsentrasi. 1, 2, 3. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, materi hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Silakan anak-anak membuka buku pelajaran terlebih dahulu. Sudah siap? Ibu tadi sudah menginfokan bahwasannya hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Sudahkah atau pernahkah kalian mendengar Asmaul Husna? Pernahkah kalian mendengar Asmaul Husna? Kalau kalian sudah pernah mendengar Asmaul Husna, apa arti Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Silakan anak-anak simak di layar depan. Baik semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna pada mata pelajaran PAI untuk kelas 5 yang akan membahas 5 Asmaul Husna: Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Ba'is, Al-Mumit, dan Al-Muhyi. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada patah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, begitu juga ketika kita tidak mengenal Tuhan kita Allah, maka kita tak mungkin menyayanginya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengenal Allah? Salah satunya adalah melalui nama-namanya. Asmaul Husna adalah nama Allah yang indah atau yang baik. Nah, nama-nama Allah yang indah ini mengacu pada sifat-sifatnya. Ada 99 Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi tajzawna ma kanu ya'malun. Yang pertama, meyakini kebenaran hari kebangkitan. Kita harus yakin bahwa kita nantinya akan dibangkitkan kembali. Yang kedua, itu peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Misalnya, kita memiliki keterampilan yang kita ajarkan kepada orang lain agar orang lain bisa bekerja. Kemudian yang terakhir yaitu menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Ketika melihat orang lain sudah menyerah, kita kembali pupuk semangat juang dia dan juga menanamkan kembali rasa percaya diri yang tinggi. Itulah pengawalan Asmaul Husna al-Ba'is atau Allah yang maha membangkitkan, bukan hanya mengganti manusia tapi juga membangkitkan jiwa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Nah, itulah video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Siapa yang sudah tahu tadi? Nah, apa tadi Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Pada materi kita hari ini kita akan membahas 5 Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Al-Qayyum, apa arti Al-Qayyum? Al-Qayyum
artinya yang maha kuat. Al-Qayyum artinya yang maha kuat. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Al-Muhyi artinya Allah yang maha menghidupkan. Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Dan Al-Ba'is artinya Allah yang maha membangkitkan. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Tadi Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Allah yang maha kuat. Bagaimana cara kita meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama, jika kita memiliki kekuatan, maka kita harus membantu yang lemah. Kalau Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri, berarti kita mandiri, kita bisa melaksanakannya sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita menyiapkan perlengkapan sekolah kita sendiri, ya. Kalau Al-Muhyi yang maha menghidupkan, bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan rajin beribadah. Kalau Al-Mumit yang maha mematikan, bagaimana cara kita meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Kalau Al-Ba'is artinya yang maha membangkitkan, ya. Al-Ba'is artinya yang maha membangkitkan. Bagaimana cara kita meneladaninya? Kita mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Terus kita harus memperbanyak amal ibadah kita. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Di sini ada gambar. Nah, kita lihat di sini gambar pertama ini gambar tentang apa ini? Tentang Asmaul Husna apa? Ini tentang Al-Qawiyyu. Yang artinya tadi apa Al-Qawiyyu? Yang maha kuat. Gambar yang kedua. Nah, ini tentang apa ini? Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Ya, gambar ketiga. Al-Muhyi. Apa tadi Al-Muhyi? Maha menghidupkan. Yang keempat? Al-Mumit. Apa yang keempat Al-Mumit tadi? Maha mematikan. Yang kelima, yang terakhir yaitu Al-Ba'is. Apa arti Al-Ba'is? Maha membangkitkan. Coba Ibu mengulangi kata Asmaul Husna, kalian menyebutkan ulang, ya. Ibu menyebutkan Asmaul Husna, kalian menyebutkan ulang kata Asmaul Husna. Yang pertama Al-Qawiyyu. Apa yang pertama? Al-Qawiyyu. Yang kedua Al-Qayyum. Apa yang kedua? Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Muhyi. Yang ketiga apa? Al-Muhyi. Yang keempat Al-Mumit. Apa yang keempat? Al-Muhyi. Yang kelima Al-Ba'is. Apa yang kelima? Al-Ba'is. Nah, sampai sini adakah anak-anak yang mau bertanya atau kita tanya jawab? Ya, Ibu bertanya, kalian yang menjawab atau? Ya, coba Ibu mau tanya kepada Najwa. Najwa, apa tadi pengertian dari Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Iya, Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Kalau Dipa Al-Qawiyyu apa Dipa? Arti Al-Qawiyyu Dipa? Maha kuat. Iya, Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Nadila Al-Muhyi. Nadila, apa arti Al-Muhyi Nadila? Yang maha menghidupkan. Bahira coba Ibu mau tanya, Al-Mumit apa arti Al-Mumit Bahira? Allah maha mematikan. Iya. Al-Ba'is, coba yang terakhir Al-Ba'is. Siapa yang mau menjawab? Apa pengertian Al-Ba'is? Ya, Berlina. Maha membangkitkan. Ya, baiklah. Sekarang Ibu akan membagi kelompok, ya. Ibu akan membagi kelompok. Yang di sini Ibu pilih sebagai kelompok 1, yang di sini sebagai kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja.
Ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian mengamati terlebih dahulu gambar apa yang ada di lembar kerja ini. Nanti kalian tuliskan di lembar jawabannya sini. Gambar itu menceritakan tentang apa. Terus cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Terus di sini kalian buat ini merupakan Asmaul Husna apa. Paham tentang lembar kerja yang akan dikerjakan? Paham. Sama-sama. Ini dikerjakan per kelompok ya. Silakan kerjasama antara kelompoknya. Nanti kita presentasikan ke depan. Sudah nak? Sudah. Kalau sudah kita akan presentasi hasil kerja kelompok kita ke depan ya. Ibu akan memulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Perwakilan dari kelompok 1, yang lain silakan simak. Perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kelompok kami. Nomor 1, Al-Qawi. Tidak memamerkan dan menunjukkan harta di hadapan orang miskin. Nomor 2, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Al-Qayyum. 5, sholat. Al-Bari. Ya. Kan, apakah ada kelompok yang mau bertanya kepada kelompok 1? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembalikan duduk kembali. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar 1. Al-Qawiyu artinya Allah yang Maha Kuat. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Gambar 2. Al-Qayyum artinya Allah yang Maha berdiri sendiri, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Ya, silakan. Apakah ada kelompok 1 yang mau menanggapi? Kelompok 3? Tidak. Kelompok 4? Silakan kalau ada yang mau menanggapi kelompok 4, ya dipersilakan Mbak Hira. Dan contoh penerapan dari Asmaul Husna Al-Qawiyu. Ya, Laila berikan contoh penerapan Asmaul Husna Al-Qawiyu. Al-Qawiyu, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Ya, bagaimana kelompok 4? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan Laila duduk kembali. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar 1, secara meneladani. Berbagi rezeki. Asmaul Husna Al-Qawiyu. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Sekian presentasi dari saya.
Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Jika memiliki kecukupan berupa kecukupan harta, maka bantu yang lemah atau miskin. Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Mau bertanya, adakah kelompok lain yang mau menanggapi? Ya, silakan Laila. Apakah kalian pernah menerapkan Asmaul Husna Al-Qawiyyu jika ia sebutkan? Pernah beribadah setiap hari kepada Allah. Ya, bagaimana Laila? Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sebelum kita menutupnya pelajaran hari ini ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Kerjakan dulu tugas mandiri. Di sini ada soal berupa pilihan ganda. Silakan anak-anak jawab dulu soal pilihan ganda. Silakan anak-anak kerjakan dulu. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai akan kita bahas. Yang pertama yaitu soalnya, siapa yang mau membaca soal pertama? Ya, silakan. Dipa. Allah tidak membutuhkan siapapun karena Allah bersifat Ya, karena Allah bersifat Al-Qayyum. Nomor 2, silakan Najwa. Semua makhluk akan mati. Hal ini sesuai dengan sifat Allah Al-Mumit yang artinya Apa arti al-mumit? Yang maha mematikan. Yang maha mematikan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 3, silakan. Ya, Nadipa. kita mengimani sifat Allah Al-Baik dengan cara kepada Allah untuk bekal di akhirat. Ya, apa jawabannya? Beribadah. Ya, jawaban yang benar adalah yang B, yaitu beribadah. Silakan nomor 4. Nomor 4. Yang di sini dulu, yang belum. Silakan nomor 4. Ayo, nomor 4. Tanah yang tandus menjadi subur karena Allah memberikan kehidupan. Hal ini sesuai dengan sifat Allah Yang maha menghidupkan. Iya, sesuai dengan sifat Allah yang maha menghidupkan. Nomor 5, nomor terakhir, silakan. Ya, silakan. Semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya kelak pada hari kiamat. Hal ini sesuai dengan sifat Allah Al-Ba'is. Ya, sesuai dengan sifat Allah Al-Ba'is yang artinya yang maha membangkitkan. Baiklah anak-anak, silakan dikumpulkan dulu tugas mandirinya. Silakan dikumpulkan dulu tugas mandirinya. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari materi kita hari ini, yaitu tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? dapat mengetahui arti Asmaul Husna. Iya, yang pertama dapat mengetahui arti Asmaul Husna. Apalagi nak yang dapat kita petik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? dapat meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dapat meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan
sehari-hari. Baiklah, terima kasih. Nah, setelah kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, bagaimana perasaan anak-anak sekalian? Sudahkah kalian mengetahui Asmaul Husna? Sudah. Selain senang, apa lagi perasaannya hari ini dalam mengikuti pembelajaran? Bahagia. Apalagi? Sudah senang, bahagia, gembira. Apalagi? Semangat. Ya, baiklah. Artinya pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan semua perlengkapannya disimpan ke dalam tas. Kita akan berdoa untuk pulang. Silakan anak. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bil sabr. Sadaqallahul azim. Siap sikap berisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 1 dulu pulang.